Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmawida Dasari, NBH 25, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Puslatbang KDOD. Instansi saya dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, program studi pengolahan hasil hutan, jurusan Teknologi Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review tentang pembelajaran wawasan kebangsaan. Nah, pada mata pelajaran wawasan kebangsaan ini ada beberapa indikator keberhasilan, antara lain itu peserta nantinya akan mampu menjelaskan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara itu seperti apa. Kemudian peserta juga nanti diharapkan untuk dapat menjelaskan nilai-nilai dasar bela negara. Lalu peserta juga mampu untuk mengetahui dan menjelaskan penghormatan apa saja terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian peserta juga diharapkan mampu menjelaskan tentang pembinaan kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, seperti diketahui ya, wawasan kebangsaan itu dapat dimaknai sebagai cara pandang kita ke dalam maupun keluar, baik secara pribadi maupun kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, kemudian rasa syukur atas personalitas, kemudian identitas dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, jadi teman-teman ada 4 konsensus dasar dalam wawasan kebangsaan. Itu yang pertama, konsepnya adalah Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian ada NKRI, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, landasan Pancasila sendiri ini kan kita ketahui adalah ideologi negara, dan kemudian juga adalah sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian landasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan landasan konstitusional, di mana di dalamnya ada tentang kedudukan Undang-Undang Dasar yang merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar Pancasila dan norma-norma lainnya yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, yang menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum negara Indonesia. Kemudian adanya juga pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai norma yang melatar belakangi cita-cita luhur bangsa Indonesia. Nah, jadi ada beberapa perubahan konstitusi Indonesia selama beberapa tahun, sejak tahun 1945, yang akhirnya setelah beberapa kali perubahan itu yang terakhir digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen. Nah, jadi untuk NKRI sendiri ini ada beberapa filosofi yang diterapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada dimensi filosofis. Nah, kemudian ada dimensi psikologis, lalu ada dimensi konstitusional, kemudian ada dimensi teritorial, dan yang terakhir adalah dimensi pembagian kekuasaan. Jadi teman-teman, di dalam negara, apa sih negara itu? Nah, negara itu terbentuk dari 4 hal. Yang pertama, adanya wilayah, kemudian adanya rakyat, kemudian adanya pemerintah, dan adanya pengakuan dari negara luar atau luar negeri. Nah, jadi Indonesia itu menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini artinya kita walaupun kita memiliki suku yang beragam, tetapi kita masih tetap satu. Nah, jadi ada beberapa nilai-nilai dasar bela negara yang wajib kita ketahui sebagai calon pegawai negeri sipil atau sebagai aparatur sipil negara. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 27 ayat 3 itu disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, nilai-nilai dasar bela negara di sini yang dapat kita ambil yang pertama adalah kita harus cinta tanah air, itu yang paling utama. Kemudian adanya rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian kita harus sadar dalam berbangsa dan bernegara, lalu kita harus setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara kita. Nah, kemudian kita harus mempunyai kemampuan awal untuk bela negara. Di sini tidak hanya tentang fisik, tapi juga tentang mental kita. Nah, yang terakhir adalah adanya semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi di dalam wawasan kebangsaan itu sendiri ada penjelasan mengenai penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diterapkan sampai saat ini. Nah, di Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 35 sampai 36C itu membahas tentang bendera, kemudian bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, serta amanat menyusun undang-undang. Nah, bendera negara sendiri ini diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 di pasal 4. Nah, kemudian untuk bahasa negara sendiri ini juga ada di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 di pasal 25. Nah, penggunaan lambang negara sendiri ini ada di pasal 51 dan 52. Wajibnya digunakan seperti apa, dalam kegiatan apa, dan dapat digunakan sebagai apa. Nah, jadi lagu kebangsaan Indonesia itu yang berjudul Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman itu juga ada di pasal 58. Dan terdapat juga penggunaan lagu kebangsaan itu dapat digunakan dalam kegiatan seperti apa. Nah, jadi adanya juga peraturan perundang-undangan. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, jadi di dalam di Indonesia sendiri itu kita memiliki jenis dan hierarki. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di pasal 7 itu ada dijelaskan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah itu sendiri, kemudian adanya peraturan presiden, lalu ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adanya peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, jadi sebagai salah satu ASN, sebagai calon aparatur sipil negara, kita wajib untuk membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bagaimana sih cara membina nasionalisme? Nah, membina nasionalisme itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita harus mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa. Nah, seperti kita ketahui ya, Indonesia ini memiliki banyak pulau yang pastinya juga memiliki banyak suku bangsa, kemudian berbeda bahasa. Namun kita masih memegang satu yang tidak bisa lepas, itu adalah kita bertoleransi, dan orang Indonesia itu hampir semuanya, bahkan semuanya itu terkenal ramah tamah terhadap orang lain. Nah, itu tetap harus kita terapkan di dalam diri kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan sikap toleransi. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki beberapa macam agama yang masing-masing orangnya itu saling bertoleransi terhadap agama yang lain. Nah, yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa negara. Jadi apabila ada satu daerah yang terkena musibah, pasti daerah yang lain itu akan merasa simpati, pasti akan berempati dan akan saling membantu. Nah, itu adalah salah satu contoh sifat
dari rakyat Indonesia yang tidak hilang sampai sekarang. Nah, kemudian dalam membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu diperlukan kerukunan dalam berbudaya, kemudian adanya persatuan dan kesatuan, kemudian kerukunan dalam beragama, dan yang terakhir adalah rasa nasionalisme. Nah, teman-teman, sebagai aparatur sipil negara itu telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Tugas, fungsi dan tugas sebagai aparatur sipil negara itu diatur di dalam pasal 10 sampai 11 yang isinya itu antara lain melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK. Nah, kemudian yang kedua adalah melaksanakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apabila wawasan kebangsaan ini dikaitkan dengan pekerjaan kita atau tupoksi kita sebagai pengajar dan akademisi di perguruan tinggi, baik itu di universitas maupun di politeknik, ini dapat diterapkan dalam kehidupan di dunia kampus. Yang pertama, kita saling bertoleransi, kemudian saling memupuk rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara. Kepada mahasiswa kita itu pasti biasanya salah satunya adalah setiap bulan itu di tanggal 17 kan kita melakukan upacara. Nah, itu juga tidak hanya melibatkan staf kampus saja, tapi juga melibatkan mahasiswa di dalamnya. Nah, kemudian di kampus juga diterapkan pembelajaran kewarganegaraan dan Pancasila. Nah, ini juga salah satu cara di dalam dunia kampus, dunia pendidikan untuk memupuk rasa nasionalisme dan cinta kepada bangsa dan negara dari mahasiswa untuk mahasiswa sendiri. Nah, mungkin itu saja review saya pada materi wawasan kebangsaan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.